Peer-to-peer atau P2P adalah arsitektur jaringan terdesentralisasi di mana setiap peserta yang dikenal sebagai peer dapat bertindak sebagai klien sekaligus server. Alih-alih bergantung pada otoritas pusat atau server untuk mengelola komunikasi atau berbagi data, sistem P2P memungkinkan para rekan untuk terhubung secara langsung dan bertukar sumber daya. Model ini telah merevolusi cara kita berbagi file, membangun sistem terdistribusi, dan bahkan bertukar mata uang digital. Pada intinya, P2P mendorong kesetaraan di antara para peserta jaringan. Setiap rekan biasanya memiliki kapabilitas dan tanggung jawab yang setara, yang membuat jaringan lebih tangguh, skalabel, dan seringkali lebih efisien untuk kasus penggunaan tertentu. Maraknya P2P telah berdampak signifikan pada industri seperti distribusi media, keuangan, dan komputasi, sekaligus menghadirkan tantangan baru seputar regulasi dan kepercayaan. Asal-usul dan evolusi P2P. Konsep jaringan peer-to-peer telah ada sebelum internet itu sendiri. Sistem awal seperti Usenet yang digunakan untuk pesan terdistribusi dan Bulletin Board System atau BBS meletakkan dasar bagi komunikasi berbasis peer. Namun, ledakan popularitas P2P yang sesungguhnya dimulai pada akhir tahun 90-an dengan munculnya platform berbagi file seperti Napster yang memungkinkan pengguna berbagi file musik langsung dari komputer mereka. Meskipun secara teknis, Napster merupakan sistem P2P hibrida dengan pengindeksan terpusat, sistem ini memicu gelombang platform P2P yang sepenuhnya terdesentralisasi seperti Gnutella, eDonkey, dan BitTorrent. Sistem-sistem ini menghapus server pusat sepenuhnya, sehingga jauh lebih sulit bagi pihak berwenang untuk mematikan atau memantau aktivitasnya. Seiring waktu, P2P telah berkembang melampaui berbagi file. Saat ini, P2P menjadi tulang punggung banyak teknologi berbasis blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum, proyek komputasi terdistribusi seperti SETI at Home, dan juga aplikasi yang menjaga privasi, misalnya Tor. Cara kerja jaringan P2P. Dalam model klien-server tradisional, klien meminta layanan atau data dari server terpusat. Sebaliknya, jaringan P2P terdiri dari node yang saling terhubung atau peer yang berbagi sumber daya secara langsung satu sama lain. Setiap peer bisa mengunduh dan mengunggah data, dan keputusan seringkali dibuat secara kolaboratif atau melalui konsensus. Jaringan P2P dapat dikategorikan berdasarkan strukturnya, seperti P2P murni. Setiap peer setara dan tidak ada komponen terpusat. Setiap node memiliki tanggung jawab yang sama untuk peruteian, pembagian, dan penemuan sumber daya. Gnutella adalah salah satu contohnya. P2P hibrida menggabungkan aspek sistem terpusat dan terdesentralisasi. Beberapa fungsi, seperti pengindeksan pencarian atau penemuan peer, memang ditangani oleh server terpusat. Sementara pembagian sumber daya yang sebenarnya terjadi secara langsung antar peer. BitTorrent dan Skype versi awal menggunakan model ini. P2P terstruktur versus tidak terstruktur. Jaringan P2P terstruktur menggunakan algoritma, seperti tabel hash terdistribusi, untuk mengatur dan meruteikan data secara efisien. Sementara sistem yang tidak terstruktur mengandalkan query penyiaran untuk menemukan sumber daya, yang mungkin kurang efisien, tapi lebih fleksibel. Arsitektur sistem P2P memengaruhi skalabilitas, toleransi kesalahan, dan efisiensinya. Aplikasi kunci teknologi P2P. Teknologi P2P mendasari banyak inovasi digital modern. Sifatnya yang terdesentralisasi memungkinkan aplikasi yang mengutamakan keterbukaan, privasi, dan kendali berbasis komunitas. Beberapa contoh penting antara lain, Break, berbagi file. Aplikasi andalan pertama untuk P2P. Platform seperti BitTorrent memungkinkan pengguna mengunduh dan mengunggah file secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan mengurangi ketergantungan pada satu server. Mata uang kripto dan blockchain. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya bergantung pada jaringan P2P untuk memvalidasi transaksi dan memelihara buku besar publik. Setiap node dalam jaringan berkontribusi pada proses konsensus tanpa perlu adanya bank sentral atau otoritas. Decentralized Finance (DeFi) dibangun di atas blockchain. DeFi memungkinkan pinjaman perdagangan dan pengelolaan aset P2P tanpa perantara seperti bank. Kontrak pintar mengatur aturan dan menegakkannya secara otomatis.
Pesan dan komunikasi. Alat seperti Jami atau BitTorrent Chat menggunakan P2P untuk menyediakan pesan terenkripsi dan terdesentralisasi yang tidak bergantung pada server terpusat. Komputasi terdistribusi. Proyek seperti SETI at Home atau Folding at Home menggunakan model P2P untuk memanfaatkan daya pemrosesan ribuan perangkat yang tidak aktif untuk penelitian ilmiah. Pengiriman konten dan streaming media. Beberapa platform media menggunakan P2P untuk mengurangi biaya bandwidth dan meningkatkan kecepatan pengiriman konten dengan memungkinkan pengguna berbagi sebagian aliran konten satu sama lain. Jadi, P2P sekarang bukan lagi sekadar soal berbagi file, melainkan sudah menjadi filosofi kolaborasi terdesentralisasi secara menyeluruh. Keunggulan jaringan P2P. Sistem P2P menawarkan beberapa keunggulan tersendiri, terutama dalam hal efisiensi, skalabilitas, dan juga ketahanan. Contohnya seperti break desentralisasi. Dengan menghilangkan titik pusat kegagalan, jaringan P2P lebih tangguh terhadap penyensoran, penghentian operasional, atau kegagalan node tunggal. Skalabilitas. Semakin banyak pengguna yang bergabung dengan jaringan P2P, mereka berkontribusi pada sumber daya, bandwidth, penyimpanan, CPU, yang dapat membantu jaringan tumbuh dan berkinerja lebih baik seiring waktu. Efisiensi biaya. Karena pengguna menyediakan infrastrukturnya, sistem P2P dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Tidak diperlukan pusat data terpusat yang besar. Ketahanan dan toleransi kesalahan. Jika satu peer offline, peer lain dapat mengisi celah tersebut. Sifat pemulihan mandiri ini membuat jaringan P2P sangat tangguh. Demokratisasi. P2P memberdayakan individu untuk berpartisipasi secara setara, seringkali tanpa bergantung pada perusahaan besar atau perantara. Manfaat-manfaat inilah yang membuat peer-to-peer sangat menarik, terutama di konteks di mana kebebasan, kolaborasi, dan efisiensi itu menjadi prioritas utama. Kekurangan sistem P2P. Meskipun memiliki banyak keunggulan, jaringan P2P memiliki serangkaian tantangan unik yang harus ditangani dengan cermat. Beberapa kekurangnya seperti break time keamanan. Karena siapapun dapat bergabung dengan jaringan P2P, mereka sering menjadi target pelaku kejahatan. Distribusi malware, serangan dan denial of DSO, dan keracunan data merupakan ancaman yang umum. Kepercayaan dan reputasi. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, sulit untuk mengetahui apakah suatu peer dapat diandalkan. Banyak sistem menerapkan mekanisme kepercayaan atau skor reputasi untuk memitigasi hal ini. Skalabilitas pencarian dan penemuan. Jaringan P2P yang tidak terstruktur mungkin kesulitan menemukan file atau sumber daya secara efisien seiring pertumbuhan jaringan. Masalah hukum dan etika. P2P telah digunakan untuk berbagi konten bajakan yang menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan regulasi. Kurangnya kontrol. Tanpa tata kelola terpusat, akan sulit untuk menegakkan aturan, menghapus konten berbahaya, atau mencegah penyalahgunaan. Penggunaan bandwidth dan sumber daya. Sistem P2P seringkali mengonsumsi sumber daya lokal yang signifikan, misalnya bandwidth internet dan ruang disk yang mungkin tidak diinginkan oleh semua pengguna. Masa depan jaringan P2P. P2P terus berkembang seiring munculnya teknologi baru dan pergeseran nilai-nilai sosial menuju desentralisasi dan otonomi. Blockchain bisa dibilang merupakan aplikasi P2P modern yang paling canggih, memungkinkan kepercayaan terprogram dan keuangan terdesentralisasi dalam skala global. Dalam waktu dekat, sistem P2P diharapkan memainkan peran sentral dalam Web3. Web terdesentralisasi, tempat pengguna memiliki data dan identitas mereka sendiri. Decentralized Autonomous Organization, komunitas yang diatur oleh kontrak pintar, alih-alih kepemimpinan terpusat. Edge Computing, memproses data lebih dekat ke sumbernya menggunakan jaringan peer yang terhubung. Penyimpanan, terdesentralisasi. Layanan seperti IPFS dan Filecoin bertujuan untuk menggantikan penyedia penyimpanan cloud terpusat dengan mendistribusikan data di seluruh jaringan peer.
Seiring dunia semakin terhubung namun juga semakin peduli dengan privasi, sensor, dan monopoli platform, P2P menawarkan alternatif yang menarik. P2P menantang kontrol terpusat dan memungkinkan pengalaman digital yang lebih demokratis. Jadi, peer-to-peer P2P lebih dari sekadar model teknis, tetapi ini adalah paradigma yang membentuk kembali cara kita berpikir tentang koneksi, kendali, dan kolaborasi di dunia digital. Dengan mendistribusikan kekuatan dan tanggung jawab di seluruh jaringan yang setara, sistem P2P membuka kemungkinan baru untuk ketahanan, skalabilitas, dan kebebasan. Baik kita mengunduh file, mengirim mata uang kripto, atau bergabung dengan komunitas terdesentralisasi, P2P kemungkinan besar berperan di balik layar. Seiring perkembangan teknologi, P2P pun akan terus berkembang, menawarkan solusi inovatif dan terdesentralisasi untuk internet yang lebih terbuka dan adil.